Apa kabar semuanya? Pagi hari ini kita berada bersama lagi di pasar di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan saudara kekuatan, Tuhan memberikan saudara kesehatan untuk saudara bisa ada ke pasar ini, datang berdagang, datang berbelanja. Saya percaya ini karena berkat dan anugerah Tuhan. Namun dalam setiap pelayanan saya ke pasar-pasar, saya mau ingatkan bahwa apapun yang kita punya di bumi ini, kita berjuang dengan begitu luar biasa. Tetapi saya katakan bahwa itu singkat adanya. Kekayaan, uang, makan, minum, tempat tinggal yang bagus, kendaraan mewah, bahkan kita punya perhiasan emas sekalipun, punya pendidikan yang tinggi, jabatan sosial yang mungkin bagus dan sebagainya, itu singkat. Kenapa? Karena memang hidup manusia di bumi ini singkat adanya. Nah, tapi saya katakan pada saudara, berarti saudara mungkin bertanya, lalu apa yang saya buat? Saya mau katakan kepada saudara, hidup yang singkat ini, saya katakan selain engkau berusaha bekerja, mendapatkan fasilitas yang ada di bumi ini, saya mau tekankan jangan sampai jiwamu engkau tidak perhatikan. Jangan sampai kehidupan kekalmu engkau tidak perhatikan. Jangan sampai hidupmu kau sia-siakan dalam perjalanan hidup ini. Kenapa saudara? Hidup ini terlalu singkat adanya. Hidup ini sementara adanya. Mari Bapak Mama Teo, Opa Oma, Mas Mbak yang ada di tempat ini, mari saya mengatakan bahwa apapun yang kita punya di bumi ini singkat adanya, sementara adanya. Tapi saya ingin menyatakan bagi saudara bahwa ada satu pribadi yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Dia ingin menyingkapkan kebenaran firman. Dia ingin menyelamatkan. Dia mengasihi saudara dan saya. Tapi apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus? Apakah saudara dan saya buka hati sama Tuhan? Jangan sampai harta dunia ini membuat engkau tidak perhatikan jiwamu. Jangan sampai harta dunia, keindahan dunia ini tidak membawa engkau lupakan perhatikan kehidupan kekalmu. Firman Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini, tadi di titik yang pertama saya bawa tentang satu kebenaran, dan kebenaran ini saya bawa juga di tempat ini. Firman Tuhan datang di dalam satu kebenaran Matius pasal 24. Ketika murid-murid duduk bersama Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, apakah ciri kedatangan Tuhan dan apakah ciri bumi ini akan berlalu? Saudara berpikir, masa sih bumi berlalu? Saya mengatakan pada saudara, kita ada di masa-masa penggenapan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-24, ada satu kebenaran yang saya bawakan bagi saudara. Ketika Yesus dan murid-murid bercakap-cakap, Matius pasal 24, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah ya murid-murid dan bercakap, bertanya kepadanya. Kata mereka kepadanya, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Murid-murid bertanya kepada Yesus, bagaimana tanda kesudahan dunia ini? Dan Yesus jawab kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, Yesus jawab kepada murid-muridnya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di akhir zaman ada banyak orang disesatkan dengan pola pikirnya. Pertama, yang disesatkan pola pikirnya, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan hidup kekalnya, tidak peduli dengan keselamatannya. Yang dia pikirkan adalah hal jasmani, bahkan menyembah kepada Tuhan yang berbeda. Kalau dia sakit, dia berpikir, jangan-jangan ya tetangga sebelah dia suanggi sama saya. Itu kesalahan yang fatal, saudara. Firman Tuhan datang bagi saudara dan saya. Banyak orang disesatkan dengan pikiran, percaya kepada hal-hal yang kacau, yang tidak benar. Yesus katakan kepada murid-muridnya lagi, bagaimana ciri kedatangan dunia berlalu? Yesus katakan, kamu akan mendengar deru perang, kabar perang, namun berawas-awas, jangan gelisah hatimu. Ayat 7, sebab bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan,
Kelaparan meraja di muka bumi ini. Bahkan gempa bumi hebat merajalela di muka bumi ini. Saudara, kurang lebih sekitar 5 atau 4 hari lalu, Presiden kita Jokowi, dia pidato di Metro TV dan di TV One dan TV-TV yang lain. Dia katakan bahwa di dalam percakapan mereka, obrolan mereka dengan pemimpin Bank Dunia, pemimpin Bank Dunia katakan kepada Bapak Presiden, dikatakan 2023 akan ada 60 negara di bumi akan bangkrut. Saudara tahu ketika dunia ini menghadapi keadaan, saudara tahu ketika 60 negara ini bangkrut, kegoncangan ekonominya, roti pun tidak bisa terhindar. Semua akan menuju kepada kegoncangan. Saudara melihat ada Sri Lanka, bahkan ada 3 negara lagi menuju. Ketika Sri Lanka bangkrut kurang lebih sekitar 4-5 bulan lalu, saudara, itu berbagai macam kerusuhan, kriminal, pencurian, kejahatan merajalela. Orang yang punya uang banyak tidak ada artinya. Orang pergi beli kendaraan yang biasanya harga 20 atau 25 juta. Kalau dia pergi beli kendaraan yang 20-25 juta, dia pergi bawa minimal 60 juta. Kalau tidak, dia tidak bisa dapat motor. Uang begitu tidak ada artinya ketika negara bangkrut, saudara. Ketika kegoncangan ekonomi ini merajalela. Saudara kekasih, saya datang kepada tempat ini. Saudara berpikir, kenapa ini orang ini kompak di pasar-pasar? Di gereja banyak orang sudah di gereja, saudara. Ada banyak pasar di Pulau Rote sesudah pergi. Orang tidak ke gereja. Kan mungkin pendetanya juga ketika khotbah, dia tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bilang pendeta ini khotbah mensindir-sindir terus, khotbah perpuluhan terus. Orang bosan ke gereja, saudara. Bapak Mama, dokter semua yang ada di tempat ini, kalau benar pidato ucapan Bapak Presiden ini terjadi, Matius 24 sedang tergenapi. Kelaparan merajalela. Saudara bayangkan 60 negara bangkrut, dampak ekonominya sangat-sangat besar bagi bumi ini. Dan memang Wahyu pasal 21, kalau saudara sampai di rumah baca, langit dan bumi ini akan berlalu, saudara. Langit baru, bumi baru akan datang. Apa itu langit baru, bumi baru? Kerajaan surga. Bumi yang kita diami ini bukan tempat tinggalmu. Bukan tempat tinggalmu. Engkau aja singgah saja di Pulau Rote, termasuk saya juga. Kita singgah saja di muka bumi ini. Bumi ini penuh dengan perubahan yang sewaktu-waktu bisa berubah. Hari-hari ini banyak orang meninggal dengan begitu cepat, umur belasan, 20-an, 30-an. Beberapa hari lalu ada satu hamba Tuhan yang anaknya 19 tahun meninggal. Artinya bumi ini singkat. Saudara, saya mau tekankan bagi saudara, Matius 24, kalau saudara ada di rumah baca yang belum percaya Yesus, engkau buka Alkitab di Google, ada Matius 24. Firman Tuhan katakan kelaparan, gempa bumi, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, berbagai macam krisis yang luar biasa sedang melanda bumi ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa masuk fase 90, orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang memanggil nama Yesus, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus katakan Dia melindungi hidupmu. Bapak Mama Totel semua yang ada di pasar ini, saya mengatakan kepada saudara, jangan sampai dalam hidupmu yang singkat ini engkau tidak cari Tuhan, engkau tidak sungguh-sungguh kepada Yesus. Mari Bapak Mama Totel semua yang ada, saya mengingatkan saudara bahwa bumi ini yang kita diami sedang menuju kepada berakhir. Saudara berpikir masa firman Tuhan sedang hari-hari tergenapi. Belum ada terjadi dalam sejarah negara begitu bangkrut. Sekarang sudah Sri Lanka. Saya baca di media ada 2 negara lagi dalam 1-2 bulan ini akan menuju lagi. Berarti sampai di 2023 bisa lebih daripada 60 negara bisa bangkrut. Saudara tahu sekarang China juga ingin berperang menentang Amerika. Saudara tahu ketika peperangan antara China dan Amerika terjadi, Indonesia sangat dekat dengan China. Ketika bom nuklir dilepaskan dalam waktu seketika, ada jutaan orang meninggal. Orang hidup begitu singkat hari-hari ini. Firman Tuhan sedang tergenapi hari-hari ini. Saya datang kepada saudara
Saudara mungkin berpikir, kenapa orang ini khotbah keliling di pasar? Saya tahu Pulau Rote adalah pulau Injil, tetapi banyak orang soleh peduli dengan Tuhan, cuek dengan Tuhan, tidak peduli dengan kehidupan keselamatan kekalnya, mencari hal-hal dunia terus menerus, lupakan Tuhan. Dia tidak sadari hidupnya singkat. Mari kembali kepada Yesus, buka hatimu kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, di dalam keadaan paceklik sekalipun, di dalam keadaan yang susah sekalipun, orang yang datang kepada Yesus, Tuhan meluputkan kita. Dan walaupun tubuh ini kembali ke tanah, Yohanes pasal 15, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan siapkan bagi tempat tinggal kita. Bumi ini bukan tempat tinggalmu. Mungkin engkau berkata engkau masih muda, engkau ganteng dan cantik, tapi saya katakan satu saat engkau akan kembali ke tanah. Tapi orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan berikan kita tubuh kemuliaan, Tuhan berikan kita kehidupan kekal, kembali ke surga. Dunia air mata, dunia penderitaan, dunia penuh dengan persoalan dan kerumitan hari-hari ini. Tapi saya percaya orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan, Raja Daud katakan, orang benar itu apa saudara? Orang percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, orang hidup dalam pertobatan. Ketika kembali ke sungguh-sungguh kepada Tuhan, Raja Daud katakan, orang benar tidak pernah meminta-minta. Tuhan menjamin hidupmu asalkan engkau hidup dalam pertobatan. Bapak Mama Totel semua yang ada di tempat ini, saya menekankan kepada saudara, kembali kepada Yesus. Yang belum percaya Yesus, kembali kepada Yesus. Dan saya percaya ada kepastian, ada hidup kekal di dalam Yesus. Dunia yang kita diambil ini kurang lebih 5 bulan ke depan. Kalau 60 negara bangkrut di 2023, kehancuran ekonomi akan besar-besaran. Masalah kriminal, permusuhan akan terjadi di mana-mana. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan melindungi hidupmu. Dan pelindungan sejati bukan dengan uang yang banyak, bukan karena engkau punya keluarga mungkin militer, orang hebat, tidak. Perlindungan sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika terjadi kegoncangan ekonomi, banyak manusia lebih mencintai diri sendiri. Bapak Mama Totel semua yang ada di tempat ini, saya katakan kepada saudara, kembali kepada Yesus, bersandar kepada Tuhan, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berada di satu dunia yang sedang menuju kepada berakhir. Bekerja dengan baik, berusaha dengan baik untuk kebutuhan hidupmu. Namun saya ingatkan, jangan sampai engkau tidak cari Tuhan sungguh-sungguh di masa hidup yang singkat ini. Saya mendoakan saudara, mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi mungkin pergumulan, apapun dalam kehidupan. Saya percaya ada Yesus yang sanggup menolong hidupmu. Ada Tuhan yang menolong hidupmu. Saya mendoakan bagi saudara, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa buat pedagang di pasar ini, pembelanja di pasar ini, yang sakit disembuhkan, yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang cuek dengan untuk memperhatikan kehidupan kekalnya. Aku berdoa dalam nama Yesus, ada pertobatan, kembali kepada Yesus. Yang sakit asam urat, lambung, darah tinggi, kolesterol, aku berdoa dalam nama Yesus, ada mujizat terjadi. Tuhan menolong anak-anakmu di tempat ini, pengelola pasar ini, pedagang, pembelanja, pemerintahan di pulau ini diberkati dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Dan di pasar ini ada kejujuran, ada ketulusan. Aku berdoa dalam nama Yesus, jauhkan dari pasar ini penipuan. Aku berdoa biar pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan turun bagi pasar ini. Jiwa-jiwa di tempat ini dijamah di lawa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dan bersyukur, memberkati pulau ini dengan takut akan Tuhan, pengenalan akan Yesus. Bangsa kami Tuhan selamatkan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Sudah mulai kita bahas.